Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, belasan bangunan ruko di Pasar Galala, Tidore, Maluku Utara hangus terbakar. Kebakaran bermula dari sebuah toko penjual pakaian dan merambat ke bangunan lainnya. Pengunjung dan pedagang dikejutkan dengan kebakaran yang melanda puluhan ruko di Pasar Galala, Tidore, Maluku Utara. Para pedagang panik berupaya mengevakuasi dagangan. Kencangnya angin serta banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api cepat merambat ke ruko lainnya. Dengan peralatan seadanya, warga dan pedagang berupaya memadamkan api sambil menunggu kedatangan petugas damkar. 16 bangunan ruko hangus terbakar. Api baru padam setelah 2 unit mobil tangki dan truk SPN Polda Maluku Utara dikerahkan. Jadi peristiwa kebakaran bertempat di Pasar Galala, Desa Galala, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara. Korban jiwa tidak ada, korban material ruko kurang lebih 12 unit dan sementara masih didalami. Penyebab atau sumber api masih dalam proses penyelidikan kami di lapangan. Tak ada korban dalam peristiwa tersebut. Kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Polres Tidore menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Tidore, Maluku Utara, Ismail Sangaji melaporkan. 3 pelajar SMP di Palmerah, Jakarta Barat ditangkap polisi karena membawa senjata tajam di tepi jalan. Para pelaku ternyata akan tawuran dan sedang menunggu lawan. Tiga pelajar SMP ini mendapat hukuman berjalan jongkok di kantor Polsek Palmerah setelah ditangkap polisi di Jalan KS Tubun, Jakarta Barat. 3 remaja ini kedapatan polisi membawa 4 senjata tajam. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, para pelaku mengaku akan tawuran sepulang sekolah. Penangkapan ini setelah polisi mendapat laporan warga. Cuma alhamdulillah sudah dapat diamankan dan juga warga juga alhamdulillah sudah bantu kami. Dan kita sudah amankan 4 BB ya. Siap. 4 BB sajam parang dan seterusnya. Termasuk golok ya. Siap. Ini udah bentrok apa gimana Pak tadi Pak? Kelihatan belum ya. Kalau ini tadi ada adik-adik yang berdarah itu karena mungkin jatuh aja. Karena ada luka boroknya jatuh karena kita mau amankan jatuh dikejar. Para pelaku mendapat pembinaan sementara orang tua dan guru sekolahnya dipanggil ke kantor polisi. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Iya, di TV ya. Seorang remaja di Goa, Sulawesi Selatan babak belur usai dikeroyok geng motor. Korban bersama seorang rekannya yang berboncengan motor tiba-tiba diserang para pelaku ketika melintas di lokasi. AS, remaja 17 tahun, babak belur usai dikeroyok kawanan geng motor di Jalan Mangasa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Korban terluka memar di wajah, kepala, dan kaki, serta mengalami patah tulang. Peristiwa berawal ketika korban bersama rekannya berboncengan motor dan melintas di lokasi Jumat siang. Tiba-tiba puluhan pelaku menghadang kedua korban dan langsung menyerang menggunakan benda tumpul. Korban terluka cukup parah, sedangkan rekannya terluka ringan. Belum diketahui motif penyerangan serta identitas para pelaku. Tapi pas di Jalan Mangasa ada geng motor, 6 orang dulu. Langsung dikasih berhenti anakku. Terus itu datang geng motor sampai 30 orang. Dikeroyok langsung di situ? Iya, langsung dipukul temannya yang bonceng. Tapi sudah dipukul temannya, langsung dipukul juga anakku. Korban menjalani perawatan intensif di RSUD Syekh Yusuf, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Warga berharap polisi melakukan patroli rutin di lokasi yang kerap dijadikan tempat berkumpul geng motor anarkis. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma melaporkan. Pasangan lelaki dan perempuan berbuat mesum diduga di sebuah hotel di Bali. Tindakan asusila mereka viral dan menjadi sorotan netizen karena sang wanita mengenakan kebaya warna merah menyerupai pakaian adat Bali. Video mesum berdurasi sekitar 16 menit menampilkan wanita berkebaya merah sedang melayani seorang tamu diduga pada sebuah hotel di Bali.
Video mesum ini menjadi viral setelah tersebar di berbagai media sosial. Wanita berkebaya merah mengenakan kemben coklat lengkap dengan selendangnya masuk ke salah satu kamar di hotel. Wanita yang mengenakan topeng mengetuk pintu toilet di dalam kamar hotel untuk memberikan asbak kepada tamu. Tamu hotel meminta wanita tersebut menaruh asbak sekaligus membersihkan lantai kamar. Video pun berlanjut dengan adegan mesum. Hasil penyelidikan, video tersebut tidak dibuat di Bali. Jadi dari hasil profiling dari Ditkrim Sus menyampaikan bahwa video itu diduga tidak dilakukan di Bali. Hasil profilingnya. Itu meskipun ada mengenakan pakaian adat seperti itu. Ya, pakaian adat itu kan banyak juga yang model seperti itu. Jadi bukan dari wilayah Bali. Polda Bali akan berkoordinasi dengan Polda lain untuk melakukan patroli cyber di media sosial. Dari Badung, Bali, Bagus Alit melaporkan. Pemirsa, penanggung jawab acara Berdendang Bergoyang di Istora Senayan, Jakarta Pusat ditetapkan sebagai terlapor karena menjual tiket hingga 7 kali lipat dari jumlah penonton yang diajukan. Dalam surat izin, panitia mengajukan 3.000 penonton. Namun saat pertunjukan jumlah penonton mencapai puluhan ribu. Sejumlah panggung di kawasan Istora Senayan, Jakarta Pusat pekan lalu dipadati penonton yang telah membeli tiket menikmati alunan musik dan penyanyi idola dalam acara Berdendang Bergoyang. Namun penonton kesulitan menjangkau panggung yang diinginkan karena padatnya pengunjung dan jalur yang disediakan panitia untuk menuju masing-masing panggung tak bisa dilewati. Sejumlah penonton bahkan terluka. Di hari kedua, acara Berdendang Bergoyang dihentikan polisi karena penyelenggara melanggar perizinan. Setelah memeriksa 10 saksi, polisi menaikkan status kasus Berdendang Bergoyang dari penyelidikan menjadi penyidikan. Di sana kami menemukan data di pintu 1. Ya, pintu 1 menuju Istora, pengunjung yang memasuki area Berdendang Bergoyang sebanyak 10.258. Kemudian dari pintu 2 tercatat sebanyak 11.379 orang. Nah, dari sana total sebanyak 21.637 orang. Sangat jauh sekali dari surat permohonan izin keramaian yang diajukan kepada pihak kepolisian, di mana panitia mengajukan permohonan izin keramaian kegiatan Berdendang Bergoyang dengan jumlah ataupun target undangan sebanyak 3.000 orang. Jika terlapor terbukti melakukan kelalaian karena mengakibatkan penonton luka dan pingsan, akan dijerat Undang-Undang Karantina dan Kesehatan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Ibu pembuang jasad bayi ke Sungai Ciamis di Jawa Barat akhirnya tertangkap. Pelaku seorang mahasiswi yang mengaku malu memiliki anak di luar nikah. JR 18 tahun warga Sindang Rasa Ciamis, Jawa Barat ditangkap polisi. Saat ditangkap, pelaku yang seorang mahasiswi dalam proses pemulihan usai melahirkan. Sebelumnya pelaku merupakan pembuang bayi yang jasadnya ditemukan pada saluran air di kawasan Nagrak, Ciamis beberapa waktu lalu. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku membuang bayi karena malu melahirkan di luar nikah. Pelaku melahirkan bayinya di kawasan persawahan tak jauh dari kediamannya. Pelaku meninggalkan lokasi setelah bayi tersebut sudah dipastikan tewas. Barang bukti pakaian saat melahirkan disita polisi. Pelaku malu karena hamil, kemudian menyadari bahwa beberapa bulan yang lalu pelaku merasa ada yang gerak-gerak dalam perutnya, dia juga tidak merasa hamil. Namun sehari sebelum diketemukan bayinya di dalam selokan tersebut, pelaku melahirkan.
Polisi mengembangkan kasus ini dengan memburu kekasih pelaku. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim melaporkan. Pemirsa, sesosok bayi dibuang di sebuah halaman rumah di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Pasangan kekasih pembuang bayi tertangkap saat akan kembali mengambil bayi tersebut. Sesosok bayi ditemukan pada halaman rumah warga di Jalan Mawar, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Saat ditemukan, bayi tersimpan dalam kardus. Aku nggak tahu, pokoknya ada dengar suara kereta berhenti. Baru terus kayak ada suara ngetok pintu 2 kali tapi pelan. Baru manggil Kak gitu. Baru jalan ke samping. Suara selop lah kan, baru kayak ngetok sekali, udah situ suara selop pigi kereta itu. Gitu. Polisi menangkap pasangan kekasih pelaku pembuang bayi. Pelaku tertangkap saat akan kembali mengambil bayi yang telah 3 hari dibuang. Hasil pemeriksaan, pasangan kekasih asal Said Butu Simalungun membuang bayi karena malu memiliki anak di luar nikah. Sebelum membuang bayi, pasangan sejoli tersebut mendatangi panti asuhan namun ditolak. Dengan meletakkan bayi di depan rumah warga dan meninggalkan bayi tersebut, alasannya adalah agar orang tua dan warga yang menemukan bayi tersebut dapat diasuh dan dirawat. Kemudian saudara AH dan saudara SM menyesal dan merasa bersalah meninggalkan bayi tersebut sehingga meminta kembali tersebut. Pasangan kekasih pembuang bayi terancam 5 tahun penjara. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan melaporkan. Pemirsa, berboncengan 3 menggunakan sepeda motor. Pelajar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menabrak lampu penerangan. 1 pelajar tewas, 2 pelajar lainnya terluka. Tiga pelajar SMP yang berboncengan motor menabrak tiang lampu di Jalan Perumahan Tera Residen, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kerasnya benturan mengakibatkan seorang pelajar tewas di lokasi, sementara 2 pelajar lainnya terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Video kecelakaan direkam salah satu korban yang duduk di tengah. Setelah menabrak tiang, kamera terlempar dalam kondisi masih merekam kejadian. Warga sekitar yang mengetahui kecelakaan langsung mengevakuasi ketiga korban. Gini kan saya kan kerja di sini pas bertiga, terus ada suara kenceng brak gitu, terus itu apa yang di sebelah sana itu ada orang satu, dan langsung saya itu yang duluan itu lari ini, ayo bantuin tolongin gitulah, lari kita di belakangnya gitu. Setelah itu nyampe situ tuh orang berjejer. Korban tewas, Rizky Anasrullah maupun 2 korban luka dibawa ke Rumah Sakit Ananda, Babelan, Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Ahmad Jauhari Lutfi melaporkan. Pemirsa, kami akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal Sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker, jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. Lapangan seluruh jajaran kuda-kuda mengingat timur Solo Kupang 365 berhenti mengarah Blok M. Bantuannya 87 jajaran kuda. Lapangan 86 Semanggi padat merayap. Lepas 19 jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. Lapangan seluruh jajaran kuda-kuda